Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat selalu dan salam sukses kepada teman-teman sesama peternak ayam dan unggas lainnya. Di kesempatan video kali ini saya akan berbagi bagaimana beternak ayam kampung itu bisa sukses menghasilkan, dan peternakan ayam kita ataupun unggas kita bisa berkembang biak seperti yang kita inginkan, yaitu kita bisa menikmati hasil jerih payah ternak ayam kampung ataupun unggas lainnya, dan kita bisa menikmatinya ataupun kita bisa mengambil keuntungan dari segala usaha peternakan ayam ataupun unggas kita. Tetapi itu kita perlu upaya dan usaha yang serius sehingga kita tidak membuang waktu dalam beternak ayam kampung ataupun unggas lainnya. Kenapa dalam beternak ayam kampung khususnya, walaupun skala kecil, skala rumahan dengan menggunakan sistem umbaran, kita tidak harus kita tidak setengah-setengah dalam melakukannya, tetapi diseriuskan, tetapi dalam koridor yang santai, atau istilahnya sersan, serius tapi santai. Memang dalam beternak ayam kampung terkadang kita terkendala oleh lahan, terkendala oleh mahalnya pakan-pakan, terkendala oleh bibit-bibit ataupun ayam-ayam yang bagus, dan banyak sekali kendala-kendala yang harus kita lewati, seperti perubahan musim. Misalkan pada musim hujan itu ayam-ayam biasanya akan terlihat loyo ataupun sakit. Bisa jadi pada musim kemarau pun ayam-ayam kita mengalami masalah yang sama. Oleh karena itu, dalam menyikapi ini semua, kita tentunya tidak setengah-setengah dalam memulai peternakan ayam kampung. Walaupun kita tidak mempunyai kandang yang bagus, lahan yang luas, tetapi kalau kita melakukannya dengan serius, tentunya kesuksesan ataupun keuntungan dapat kita peroleh. Dan peternakan ayam kita pun bisa berkembang biak dengan maksimal seperti apa-apa yang kita harapkan. Dalam memulai peternakan ayam kampung, tentunya kita harus memilih indukan-indukan ataupun pacekan-pacekan yang bagus, sehingga nantinya kita mendapatkan DOC ataupun anak ayam, juga keturunan-keturunannya itu akan bagus. Di video sebelumnya saya sudah menjabarkan bagaimana mendapatkan DOC yang bagus, pacekan yang bagus, dan indukan yang bagus. Teman-teman kita bisa menontonnya di video-video saya yang terdahulu. Tetapi di sini saya mengingatkan kembali bahwa dalam beternak ayam kampung ataupun unggas lainnya kita harus mempunyai keseriusan. Keseriusan itu bagaimana? Tentunya kita harus banyak belajar dari cara kita memberi pakan, cara kita atau mengetahui pakan-pakan yang bagus, pakan-pakan tambahan yang bagus dalam artian mengandung protein-protein dan antibiotik yang bagus. Kita juga harus mengetahui macam-macam vitamin untuk ayam. Misalkan itu pitacik itu gunanya untuk apa? Untuk buat ayam kita. Pakan-pakan yang
dijual di tukang-tukang peternakan ayam, kita harus mengenalnya, baik itu pakan 5-11 itu gunanya untuk apa, kita harus mengetahuinya. Dan pakan-pakan alternatif juga kita harus mencobanya dan kita harus mengetahuinya agar nantinya peliharaan yang kita kembang biakan ini bisa bagus dalam perkembangannya. Dan itu sangat kudu harus kita ketahui. Memang dalam beternak ayam kampung atau unggas lainnya, tentunya kita mempunyai modal. Tetapi modal yang paling utama adalah keseriusan. Di samping modal finansial yang harus kita punya juga, misalkan dalam membuat kandang, membeli pakan-pakan, ataupun memberi keperluan lainnya seperti tempat minum, tempat makan ayam, ataupun peralatan lainnya. Tentunya itu adalah modal uang yang harus kita keluarkan. Tapi dalam peternak ayam kampung bukan hanya itu, tapi tekad dan nekat kita dalam mengembang biakan ayam-ayam yang kita punya. Walaupun awalnya kita mempunyai jumlah ayam yang sedikit, kalau memang kita serius itu bisa menjadi banyak kalau kita memang serius menjalankan peternakan ayam kampung kita ini. Misalkan saya dulunya mempunyai 1 indukan ayam dan 1 pacekan ayam, tapi alhamdulillah lambat laun peternakan ayam saya mulai banyak, dari 1 menjadi 3 menjadi 5 sampai 10 indukan yang saya punya, dan pacekan-pacekan yang 1 bisa menjadi 5 pacekan. Dan tentunya ini adalah proses yang harus saya lalui dari peternakan yang saya kembangkan ini. Dan kita juga jangan takut ketika ayam-ayam kita sakit. Tentunya itu adalah sebuah pelajaran juga buat kita, bagaimana kita menangani ayam-ayam sakit ataupun unggas-unggas yang sakit dengan berbagai metode pengobatan. Banyak sekali teman-teman kita mengajarkan metode ini, metode itu, tapi itu semua harus kita pelajari agar nantinya ketika kita mendapatkan masalah seperti itu, kita sudah bisa menanganinya dengan baik agar ayam-ayam kita bisa selalu sehat, berkembang biak dengan baik, cepat besar, dan bisa kita nikmati dari ayam-ayam kita. Dan penjualannya juga akan lancar kalau kita memang mempunyai ayam-ayam yang sehat, ayam-ayam yang banyak, ayam-ayam yang besar. Tentunya itu adalah sebuah keuntungan ataupun kesuksesan tersendiri buat kita sebagai peternak. Dan juga kita harus mengetahui pakan-pakan yang alternatif, pakan-pakan dedaunan hijau yang bagus untuk antibiotik ayam-ayam kita ataupun unggas lainnya. Dari situlah kita bisa mengembang biakan peternakan kita dengan sebaik-baiknya. Walaupun skala rumahan dengan sistem umbaran, kalau kita melakukannya dengan baik dan serius, tentunya hasil akan menunggu, dan hasil tidak akan membohongi usaha. Usaha tidak membohongi hasil, dan tentunya adalah sebuah kesenangan ataupun anugerah yang tidak terhingga, karena ayam-ayam kita atau unggas-unggas yang kita pelihara bisa berkembang biak dengan sebaik-baiknya, walaupun dengan cara sederhana, skala rumahan, kandang-kandang seadanya. Tetapi kalau kita memang serius memberikan pakan yang bagus, tentunya apa-apa yang kita harapkan dari peternakan ayam kampung dan unggas-unggas kita lainnya akan berjalan
baik dan kita bisa meraih kesuksesan ke depannya. Dan ketika ayam kampung kita dijual, kita tidak mendapatkan kerugian dari apa-apa yang kita pelihara dalam peternakan ayam kampung kita. Dalam hal demikian tentunya itu adalah sebuah hasil usaha yang kita dapatkan ke depannya, dan kita bisa belajar dari semua itu agar peternakan ayam kampung kita bisa selalu berkembang biak dengan sebaik-baiknya. Dan kalau bisa dari yang sistem rumahan ini atau sistem umbaran ini, skala rumahan ini, insya Allah kalau memang kita mempunyai niat yang serius, tentunya akan bisa menjadi peternakan yang besar dan bisa menghasilkan keuntungan yang lebih besar pula. Oke rekan-rekan, semoga ini bisa bermanfaat dan menginspirasi dalam peternakan ayam kita ke depannya. Like, komen, dan subscribe-nya, share bila ini bermanfaat. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.